Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel. Kali ini adalah Hyundai Stargazer Prime. Ini yang tahun 2024 ya. Oke, kita mulai dari tampilan depan. Dia tampilan depannya sama ya seperti Stargazer yang sebelumnya. Nah, dia ada DRL yang nyambung dari ujung ke ujung. Kemudian emblem Hyundai-nya dia chrome ya. Di bagian bawah ada list warna hitam gloss. Kemudian dia ada list warna silver. Ini dia hampir seperti dynamic shield-nya Mitsubishi ya. Untuk lampu utamanya dia multi reflektor LED. Tapi untuk lampu sennya masih bohlam dan fog lampnya masih halogen. Kemudian di bagian bawah ini dia ada list warna silver, Dove. Kemudian di tengahnya ini dia hitam Dove ya. Dia bentuk keseluruhannya dia seperti kapsul ya. Makanya kalau di Carmudi kadang ada yang nyinyir mirip Espas. Kalau buat saya ya, yang kalau waktu baru pertama ngelihat dia mirip Espas itu Staria ya. Oke, kita lanjutkan reviewnya. Nah, untuk bannya ini dia 205/55 ring 16, dia Solus ya. Solus. Untuk peleknya dia ring 16 inci, dia two tone ya, antara metal polish sama grey tua yang gloss. Dia 5 baut, rem depannya cakram, dan rem belakangnya tentunya sudah cakram ya, karena ini sudah electric parking brake. Tidak seperti Stargazer yang 2022 yang masih rem parkir model tarik. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini dia ada list warna hitam gloss. Dan di bagian bawahnya ini dia sewarna body ya. Oke, kita ke bagian belakang. Untuk desain bagian belakangnya ini dia, untuk lampu belakangnya dia seperti huruf H yang besar. Tentunya sudah full LED ya. Untuk lampu rem di dalamnya ini dia masih bohlam. Begitu pula dengan lampu sen dan lampu mundur yang masih bohlam. Kemudian ini dia ada list warna hitam. Ada emblem tipenya. Ada emblem Hyundai. Dan di bawah ini ada lettering Stargazer di sepanjang list plat nomornya. Untuk lampu plat nomornya dia masih bohlam. Kemudian di belakangnya ini dia ada 3 titik sensor. Di bagian bawahnya lagi dia ada list warna silver Dove. Dan dia ada 2 buah reflektor. Di bagian atasnya ini dia ada stop lamp yang sudah LED, yang high mount ya. Untuk kaca belakangnya sayangnya tidak dapat defogger ya, seperti yang versi Thailand. Tapi dia masih dapat rear wiper. Untuk antenanya dia pakai model sirip hiu. Ini yang tipenya two tone ya. Oke, sekarang kita ke bagian mesinnya. Nah, untuk door handle-nya chrome ya. Akses smart key-nya dia model pencet. Oke, sekarang kita ke bagian mesin. Oke, untuk mesinnya dia G4 F3. Kode mesinnya dia 1500 cc, 4 silinder. DOHC ini mesinnya yang Smart Stream ya.
Untuk tenaganya dia 115 PS atau 113 horsepower. Dan torsinya 143,4 Nm. Untuk layout mesinnya dia ada di sini penempatan akinya. Kemudian ini untuk penempatan ECU-nya, untuk penempatan sekring, untuk penempatan air filter, untuk penempatan air wiper, minyak rem, dan untuk modul ABS-nya yang tentunya sudah via Fiat, dia ada di sebelah sini ya. Untuk ruang mesinnya sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Begitu juga dengan kap mesin sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Sebagai informasi, untuk mesinnya ini dia top speednya ini dia 180 km per jam ya, kalau menonton dari videonya Carmudi. Jadi ini memang salah satu LMPV terkencang ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Oke, kita mulai review bagian door trim. Nah, untuk door trimnya ini dia hard plastik lengkap dengan fake stitching. Kemudian di bagian bawahnya ini dia masih hard plastik juga. Door handle-nya silver. Kemudian di bagian armrest-nya dia lapis kulit lengkap dengan real stitching. Kemudian di bagian list power window-nya ini dia hitam doff. Untuk power window-nya auto up down, tapi hanya di sisi driver. Ada window lock dan power door lock. Spionnya dia electric mirror dan electric retract. Nah, di bawahnya ini dia hard plastik juga. Ada 3 buah cup holder ya. Speakernya dan tweeternya. Jadi speakernya ini dia belum yang Bose ya. Kalau yang Bose itu kan dia di Stargazer X. Oke, sekarang kita masuk ke bagian joknya. Nah, untuk joknya ini dia ada airbagnya juga ya. Jadi ini kalau di total ada 4 airbag, 2 di depan dan 2 di bagian jok. Nah, untuk jok driver ini dia 6 arah manual ya. Ada pengatur ketinggian, recline, dan slide. Ini untuk buka kap bensinnya. Nah, untuk joknya ini dia ada yang Napa leather, microfiber, dan perforated. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Nah, di bawah sini ini dia untuk fuse OBD ya, bukan tempat penyimpanan. Kemudian ini ada laci penyimpanan terbuka. Ini untuk tombol start stop. Ini untuk kisi AC-nya dia list silver ya. Nah, untuk kisi AC ini dia keempat-empatnya dia bisa ditutup. Suara hazardnya seperti ini. Nah, untuk di bagian sini dia ada tempat penyimpanan. Kemudian di bagian atasnya ini dia ada sejenis tempat penyimpanan terbuka. Dashboardnya dia hard plastik, lengkap dengan fake stitching. Nah, ini sebenarnya untuk yang varian yang diekspor keluar ya, mungkin untuk center speaker. Nah, untuk dashboardnya ini dia tidak seperti Stargazer yang awal-awal yang dia lurus. Nah, sekarang ini dia sudah mulai agak turun, jadi pandangan ke depan bisa lebih luas. Oke, kita ke bagian setir. Untuk setirnya ini dia 4 palang,
sama seperti di kereta. Dia ada tombol voice command, tombol pengatur audio, dan Bluetooth teleponi. Ini untuk tombol pengatur MID, cruise control biasa. Ini untuk tombol MID. Ini untuk tombol lane keeping assist-nya ya, untuk Hyundai Smart Sense. Nah, untuk setirnya ini dia ada list warna silver. Dia sudah lapis kulit. Klaksonnya seperti ini. Dia tidak dinyalakan. Dia sudah tilt dan teleskopik. Manual ya. Oke, sekarang kita ke bagian speedometernya. Oke, untuk speedometernya ini dia campuran antara layar kalkulator sama layar full TFT ya. Dia sebelah kiri ini dia speedometer, sebelah kanan ini dia RPM. Kemudian untuk MID-nya ini dia ada indikator posisi gigi, range sisa bahan bakar. Ini sedang shipping mode. Dia ada indikator lane watch. Kemudian untuk settingnya dia ada warning volume yang bisa diatur, mau tinggi, sedang atau rendah. Kemudian ada driver attention warningnya, dia untuk leading vehicle departure alert. Jadi sejenis pengingat kalau mobil di depan sudah jalan. Kemudian untuk driving safety-nya ada forward safety untuk sistem nyala matinya. Kemudian dia ada warning time-nya juga ya. Dia untuk lane safety ini jadi sejenis penjaga supaya mobilnya tetap berada di lajur. Kemudian dia ada blind spot safety, jadi pengingat blind spot monitoring ya. Ada safe exit, jadi untuk pengingat ini kalau misalnya mau keluar nggak perhatiin belakang, jadi ada pengingatnya. Nah, untuk parking safety-nya ini dia rear cross traffic alert ya. Dan di bagian bawahnya ini dia ada outside temperatur dan odometer. Tapi outside temperatur ini hanya tersedia di varian Prime ya. Kalau yang varian di bawahnya, sekalipun dia sudah dapat speedometer model ini, dia tetap belum dapat outside temperatur. Nah, untuk menunya dia ada lane keeping assist. Kemudian dia ada drive info. Mau yang semenjak pengisian bahan bakar atau yang terakumulasi. Kemudian untuk settingan, kemudian ada TPMS-nya juga ya. Oke, sekarang kita ke bagian head unitnya. Nah, untuk head unitnya dia belum yang layar lebar ya, seperti Stargazer yang versi ekspor. Nah, untuk head unitnya ini dia ada, tentunya ada AM/FM,
media yang bisa diputar. Bisa buat naruh barang. Kemudian dia ada Bluetooth, ada USB. Dia hanya ada Android Auto ya untuk konektivitas smartphone-nya. Dia tidak ada Apple CarPlay. Untuk menu-menunya dia ada petunjuk arah kiblat. Kalau untuk lo pakai, Kemudian dia ada Bluetooth teleponi untuk phone projection. Dan ternyata sudah Apple CarPlay juga ya. Ada voice memo. Kemudian dia ada radio, media, ada Valley mode-nya juga ya. Jadi dia harus dimasukkan password. Untuk setupnya ini dia ada pengaturan suara, koneksi dengan HP, ada pengaturan display. Dia ada auto adjust brightness-nya juga ya, bisa di adjust secara manual. Ada blue light filter, ada screen saver. Ini untuk menyelamatikan sistem audionya. dia lebih sporty lagi. Jadi ini bisa continue to play media ini, maksudnya jadi dia audionya atau dia tetap ada musiknya setelah kendaraannya dimatikan. Dia bisa mematikan display juga. Dia bahkan ada pengaturan AC ya. Dia ada pengaturan Blue Link. Kemudian untuk pengaturan generalnya dia ada pengaturan software, ada info software, ada sistem infonya. Dia 128 MB ya. Ada pengaturan tanggal dan waktu. Tentunya bisa 24 jam ya. Untuk pengaturan bahasanya ada 3 ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Korea juga. Untuk pengaturan keyboardnya bisa mau yang ABCD atau yang QWERTY. Untuk keyboardnya bisa yang huruf Latin, bisa juga yang keyboard Korea ya. Nah untuk opsi medianya ini bisa radio media off saat dinyalakan, jadi supaya nggak kaget waktu baru dinyalakan. Nah ini untuk kembali ke pengaturan pabrik. Dia ada pengaturan WiFi dan climate controlnya. Dia bisa automatic ventilation. Untuk pengaturan tombolnya dia ada quiet mode, display on off atau arah kiblat. Jadi ini yang pengaturan tombol yang bintang ya. Yang kalau di steering switch dia ada bintangnya. Jadi ini tombolnya ini bisa diubah-ubah membuat apa. Untuk custom button tombol yang ada di tombol bintang yang ada di setir itu mau mode privasi atau voice memo atau quiet mode atau nggak aktif. Begitu juga yang mode button di setir ini mau buat Bluetooth, phone projection, USB music, FM atau AM. Kalau untuk yang di sebelah sini dia fungsinya lebih banyak ya. Di sisi audionya. Kemudian untuk pengaturan WiFi, dia ada quiet mode juga ya, Blue Link, ada petunjuk manual, dia ada notifikasi. Dia harus scan QR code. Nah, untuk tombol fisiknya dia untuk SIG track, ada tombol setup, radio, media. Ini tombol bintang yang bisa di custom ya.
Kemudian ini untuk channel, ini untuk volume. Ini lebih ke arah untuk memilih saluran radio kalau lagi mode radio. Oke, sekarang kita ke bagian AC-nya. Oke, untuk AC-nya dia climate control. Dia ada tombol untuk pengatur kecepatan kipas. Kemudian dia untuk open close air. Ini untuk close, ini open. Nah, kalau yang di Thailand ini dia open close air. Ini kemudian jadi defogger kaca belakang ya. Ada front defogger, pengatur arah semburan tentunya sudah lengkap. Nah, ada di situ yang bolongan itu pengatur arah semburan. Kemudian untuk tombol kompresor AC, dia untuk auto, off. Nah, ini dia hanya biru saja ya, berarti dia tanpa heater, dia maksimalnya 28 ya. Kalau seandainya ini diekspor ke Korea, pasti ada heaternya. Nah, di bagian bawah sini dia ada laci penyimpanan terbuka yang ada ambient light. Untuk lacinya yang bawah ini belum soft opening. Dia hard plastik ya. Untuk untuk tombol pengatur AC-nya dia sudah hitam glossy. Oke, kita ke bagian bawah. Di sini dia ada USB slot 12. Dia ada 12 volt power outlet. Dia ada untuk USB slot buat media USB. Kemudian dia ada C standard yang buat wireless charging. Kemudian kita bergeser ke tuas transmisi. Dia listnya warna silver. Ada drive mode. Dia ada 3 ya. Eco, normal, sport, dan smart. Kemudian dia ada vehicle stability control. Untuk tuas transmisi, untuk transmisinya dia IVT ya. Dia ada soft touch. Dia ada list warna hitam gloss. Kemudian di bagian bawahnya dia warna silver. Nah, untuk yang improvement, dia sudah pakai rem parkir elektrik lengkap dengan auto hold. Kalau yang awal-awal kan dia model tarik ya. Kemudian di sebelah kiri ini dia ada double cup holder. Kemudian untuk console boxnya dia lapis kulit lengkap dengan real stitching seperti ini dalamnya. Nah, untuk jok penumpang depannya dia hanya 4 arah ya, manual, slide, dan recline. Dia slide, maksud saya yang ini slide, yang ini recline. Oke, untuk door trimnya yang bagian penumpang ini dia hard plastik. Kemudian di bagian bawahnya dia hard plastik juga, tapi dia ada ambient lightnya ya. Door handle-nya warna silver. Kemudian dia ada lapis kulit di bagian armrest lengkap dengan real stitching. Kemudian dia di depannya dia ada list warna hitam doff. Yang bagian power window ada 2 buah penyimpanan. Kemudian di bagian bawahnya ini dia ada 3 buah cup holder ya. Tentunya hard plastik, ada dudukan speakernya. Jadi ini dia 4 speaker dan 2 tweeter. Oke, kita ke bagian atas. Untuk spionnya dia day night view ya. Ini dia untuk Hyundai Smart Sense. Kemudian untuk sun visornya dia yang sisi driver ini hanya ada holder saja ya. Tidak ada vanity mirror. Tapi untuk yang sisi penumpang ada vanity mirror tapi tidak ada penutupnya. Kemudian untuk handlebarnya dia modelnya retract, tapi yang di sisi driver nggak dapat. Kemudian untuk lampu bagian atas nih ada lampu baca yang masih bolam. Ini jadi yang mau dinyalakan masing-masing. Ini untuk menyalakan semua. Mode pintu terbuka dinonaktifkan. Ini untuk tombol sistem blue link-nya ya. Jadi ini fungsi. Biasanya kan yang ada sejenis seperti ini kan dia kalau yang mobil-mobil CBU yang importir umum, dimana itu kalau di negara asalnya saja yang dia fungsi. Kalau di
mobil ini di Indonesia ini fungsi. Oke, sekarang kita ke bagian belakangnya. Oke, untuk belakangnya kita mulai dari door trim. Nah, untuk door trimnya ini dia sepertinya layoutnya bagian atas ini hard plastik lengkap dengan fake stitching. Dia full black ya. Dia fake stitching. Door handle-nya warna silver. Kemudian di armrestnya ini dia ada lapis kulit lengkap dengan real stitching. Kemudian dia ada tempat penyimpanan, ada list warna hitam doff. Power window yang tidak auto, kemudian cup holdernya ada di bagian atas juga, dan di bawahnya ini dia hard plastik. Ini ada 3 buah cup holder. Di sini ada emboss peringatannya ya, harus yang wadah tertutup. Kemudian dia ada speakernya. Oke, kita lanjutkan ke bagian dalam. Nah, untuk joknya ini sisi driver ini dia dapat 3 buah seat pocket. Untuk yang sisi penumpang depan dia mendapatkan 1 buah seat pocket, tapi dia dilengkapi dengan tray table. Kemudian di bagian bawah konsol box ini dia ada 2 buah USB slot, ada backlightnya. Backlightnya dari dalamnya ya, bukan dari putihnya ini. Kemudian dia ada tempat penyimpanan terbuka. Ini dia ada gundukan ya di tengahnya. Untuk seatbeltnya dia fix. Untuk AC belakangnya ini dia beneran AC ya, bukan kipas kayak Stargazer Prime. Maksud saya Stargazer aktif, apalagi yang awal-awal yang kayak di Calya Sigra. Kemudian di bagian atas ini dia ada lampu yang masih bohlam. Ada handlebar yang model retract. Nah, lampu-lampu LED ini yang putih ini dia lampu pameran ya, bukan lampu mobil. Dan untuk layout door trim sebelah kiri dia tetap sama dengan yang kanan. Untuk joknya dia microfiber ya. Dia ada dudukan isofix. Untuk seatbelt yang 3 titiknya dia hanya ada di sisi kiri dan kanan ya. Seatbelt tengahnya dia belum yang 3 titik. Ada armrest, cara membukanya dia ditarik seperti ini. Kemudian dia diturunkan. Nah, seperti inilah armrestnya. Dia belum dilengkapi dengan cup holder ya. Oke, sekarang kita masuk ke baris ketiganya. Cara pelipatannya seperti ini. Dia one touch tumble ya. Itu juga yang diunggulkan di Avanza Xenia. Oke, kita masuk ke baris ketiga. Nah, untuk baris ketiganya dia seatbeltnya 3 titik ya. Dan ini hanya untuk 2 penumpang ya. Di bagian kanannya ini dia ada 12 volt power outlet. Dia ada tempat penyimpanan terbuka dan ada cup holder. Untuk sebelah kiri dia ada tempat penyimpanan terbuka tapi dia lebih kecil. Dan dia ada 1 buah cup holder. Dan kalau dia dilipat bagasinya, dia hampir menghasilkan lantai yang rata ya. Oke, sekarang kita ke bagian bagasinya. Dia tombolnya dia sudah elektris ya, bukan tuas. Nah,
Seperti inilah ruang bagasinya. Dan dia ada tempat penyimpanan di bawah ya. Ini bagian atasnya ini dia sejenis triplex ya. Kemudian dia ada 3 organizer. Jadi lebih terpisah ya. Ini spare tire ini untuk membuka ban cadangan. Ini dia ada gantungan, sejenis gantungan belanjaan, baik di kiri maupun di kanan. Nah, untuk door trim bagian bagasi dia sudah yang model plastik. Nah, untuk suspensi belakangnya dia torsion beam ya. Untuk ban cadangannya dia ukurannya sama ya, 205 55 ring 16. Tapi dia bedanya dia pakai pelek kaleng ban cadangannya. Oke, sekian review saya mengenai Hyundai Stargazer Improvement yang tipe Prime yang 7 seater. Terima kasih sudah menonton.